Suatu hari, Bapak Hada dan istrinya ingin pergi ke Jogja dan berencana untuk menyewa sebuah mobil. Ini tak buatin kopi. Oh iya, makasih. Tapi aku mau tanya, kita jadi tak ke Jogja itu? Jadilah. Habis ini coba aku telepon tukang rentalnya. Ya coba. Halo, selamat pagi Pak. Dengan rental mobil Jaya Abadi ada yang bisa saya bantu? Mau rental mobil buat ke Jogja, kurang lebih seminggu. Kira-kira unitnya ready nggak ya? Ready Pak, ada kok mobil Innova warna putih Pak. Kalau seminggu 3.500.000 Pak, kira-kira. Orangnya minta 3,5 juta gimana? Kurang 3 juta aja. Kalau di nego bisa nggak Mbak? Kalau 3 juta buat seminggu kira-kira bisa nggak? 3.300.000 gimana Pak? Ya sudah, gak apa-apa 3.100.000 nanti Bapak kirimkan nomor alamat Bapak yang jelas ya, nanti biar pegawai saya yang mengantarkan mobilnya ke sana dan juga membawa perjanjian sewa menyewanya. Oke, siap-siap Mbak. Nanti saya kirim Sherlocknya lewat WA ya Mbak. Oke, siap. Baik, terima kasih Bapak telah menghubungi rental kami. Assalamualaikum. Salam. Siapa ya Mas? Saya pegawai rental mobil Mbak. Oh, yang mau disewa sama suami saya. Ya. Oh iya, silakan masuk Mas. Baik. Mas silakan duduk dulu, saya buatkan camilan sama kopi ya. Baik, Bu. Saya panggilkan suami saya sebentar. Ini Mas camilan sama kopinya, dimakan ya. Terima kasih Bu. Oh, dari rental bola ya Mas? Ya betul Pak. Silakan didekati Mas. Baik. Ini Pak, ini ada surat sewa yang harus Bapak tanda tangani dulu. Oh iya. Udah Mas? Sekalian dijari juga. Dicari juga Mas? Ya. Wih, siap. Udah. Terima kasih. Oh ya, ini juga kontak mobilnya dan STNK-nya. Oke, siap. Makasih Mas. Dan juga saya minta dokumentasi. Oh, siap Mas. Oke, karena sudah selesai, saya pamit dulu. Oh iya, siap Mas. Terima kasih Mas. Hati-hati di jalan. Mari Pak. Oke. Assalamualaikum. Salam. Setelah pulang berlibur, Bapak Haddad pun kebingungan memikirkan hutangnya yang semakin lama semakin menumpuk. Gimana yo? Habis liburan utangku malah numpuk. Mau mobil rentalnya tak jual ya? Coba wis tak upload di Facebook, siapa tahu ada yang minat. Tak lama kemudian, ada seseorang yang tertarik dengan postingan Pak Haddad. Wah, ini ada mobil bagus. Coba saya hubungi. Aduh, siapa yang telepon? Halo, siapa ya? Apa benar Bapak yang menjual mobil warna hitam? Oh iya Mas, benar. Gimana Mas? Oh iya Pak, saya minat Pak dengan mobilnya. Kalau boleh tahu, saya Ke lokasi jenengan. Oh alah, iya Mas. Nanti saya kirim Sherlocknya ya. Sampai langsung ke sini habis ini. Baik Pak. Oke, siap. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam.
Setelah mengecek kondisi mobil, Miftah akhirnya setuju untuk membeli mobil yang diposting oleh Pak Haddad. Mobilnya bagus Pak. Kalau untuk surat-suratnya bagaimana? Aduh, kalau suratnya cuma ada STNK aja mas, gimana mas? Ya sudah Pak, saya terima mobilnya. Nanti uangnya sampean transfer aja mas, baik. Ini STNK sama kunci mobilnya. Baik. Terima kasih ya Pak. Sengketa dimulai. Bu Laila menyadari bahwa Bapak Haddad sudah melebihi batas waktu pengembalian penyewaan mobil. Bu Laila pun menyuruh pegawainya mendatangi rumah Bapak Haddad untuk menanyakan kejelasan hal tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya mas? Loh, gimana Bapak kok pura-pura tidak mengenali saya? Saya pegawai rental mobil dari Bu Laila Pak. Lah saya nggak kenal mobil ini mas. Loh, ini sudah ada bukti bahwa Bapak sudah menandatangani surat perjanjian sewa waktu itu. Coba lihat mas. Lah ini sampean mau nipu saya tuh mas? Loh, kok bisa Bapak? Ini sudah jelas-jelas emang bukti nyata Pak. Nah kan sekarang zamannya udah canggih mas, bisa aja sampean mau nipu saya. Gak bisa gitu Pak. Sampean kok ngelak terus Pak. Biar saya laporkan ke pihak yang buruk, ke polisi aja Pak. Jangan mas. Jadi saya coba jujur deh mas. Kemarin mobilnya saya jual mas, soalnya saya habis liburan itu kelilit utang mas. Iya. Oke, kalau gitu biar saya langsung laporin ke atasan dulu Bapak. Saya pamit dulu Pak. Ya. Setelah mengetahui hal tersebut, Doni langsung memberitahu Ibu Laila. Permisi Bu. Ya, gimana Don? Ternyata mobilnya oleh Bapak Haddad dijual Bu, tanpa sepengetahuan kita Bu. Kok bisa dijual? Kenapa katanya dijual? Bilangnya karena Bapak Haddad sendiri kelilit utang Bu, jadi terpaksa dijual mobilnya. Waduh, gimana ya? Ini kan rental keluarga. Kalau gitu saya coba konsultasikan ke saudara-saudara saya dulu, Don. Makasih ya, Don. Ya, baik Bu. Baik Bu. Iya. Keesokan harinya, Bu Laila menemui saudaranya untuk meminta pendapat. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Kamu udah lama nggak kesini? Ya, aku banyak urusan, Mbak. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Sebenarnya baik sih, tapi ada sedikit masalah di rental mobil aku. Emangnya masalahnya kenapa? Gini, Mbak. Jadi tuh ya ada yang nyewa mobil kan di rental mobil aku. Nah, dia tuh di perjanjian sewanya itu cuma rental 1 minggu, tapi setelah 2 minggu dia belum membalikan. Terus pegawaiku tanya kan ke dia. Nah, ternyata mobilnya itu dijual katanya karena dia tuh kredit hutang. Gimana ya, Mbak? Aku bingung. Kalau menurutku, kamu itu jangan terlalu gegabah. Semua itu bisa diselesaikan secara baik-baik. Emang kamu tahu dia menjual mobilnya itu kenapa? Aku belum ngomong secara langsung sih sama orangnya, tapi kata pegawaiku yang kemarin ke rumahnya, dia ngejual mobilnya karena kredit hutang. Kalau langsung aja laporin ke polisi, gak usah ribet. Gak boleh gitu, Ri. Semua tindakan itu gak boleh dilakukan secara gegabah. Semua itu harus secara dipikirkan. Biar cepat selesai masalahnya. Soalnya kan itu emang ngelanggar juga gak sih? Ya udah, ini aku punya temen, dia itu ahli dalam bidang perdata, namanya Bapak Haikal. Kamu bisa bertanya lebih jelas, nanti aku kasih nomor teleponnya. Yaudah gak apa-apa, aku nanti tanya ke dia aja gimana solusi yang lebih baik. Ya. Kalau gitu aku pamit dulu deh ya, aku masih ada kerjaan yang lain. Oke. Assalamualaikum. Salam. Setelah mendapat informasi dari saudaranya, Bu Laila pun langsung menghubungi seseorang yang ahli dalam bidang hukum tersebut. Oh iya, aku baru ingat mau nelpon ahli perdata sih yang dapat nomornya dari Zulfa. Aku telepon dulu kah? Sopoi awan-awan pakai sibuk nelpon barang kayu. Halo, ini dengan Mbak siapa ini? Halo, selamat pagi Pak. Saya Ibu Laila. Saya dapat nomor Bapak dari saudara saya yaitu Mbak Zulfa. Katanya Bapak ahli dalam bidang perdata ya Pak? Iya, saya ahli Mbak. Sampean kok tahu? Kenapa, ada masalah apa?
Jadi gini Pak, saya ingin berkonsultasi terkait sewa menyewa mobil Pak. Kapan ya Bapak kira-kira bisa ditemui Pak? Waduh, kalau sekarang nggak bisa saya lagi sibuk ini ada acara. Ya kalau besok insya Allah bisa, kalau besok insya Allah. Oke, nanti Bapak kirim lokasi dan waktunya ya Pak, nanti kita ketemu di sana. Oh iya, sekalian saya juga kan ada teman ahli di bidang pidana. Nanti saya bawakan juga, siapa tahu ada masukan dari beliau ya. Iya Pak, kalau gitu saya tunggu informasinya ya Pak, sampai ketemu besok. Terima kasih Pak. Oh iya, sama-sama. Keesokan harinya, Bu Laila bertemu dengan 2 orang ahli untuk meminta pendapat. Panas. Gampang. Selamat siang, Pak. Iya, tinggal ya. Iya. Mau silakan Mbak. Soalnya ntar lagi ada orang yang mau minta pendapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mbak. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Baik kan ya? Iya, baik ya. Perkenalan. Teman saya tadi itu sudah. Baiklah. Gimana ceritanya? Mau cerita? Jadi gini Pak, ceritanya, saya kan punya rental mobil. Ada salah satu penyewa mobil di rental saya, dia itu di perjanjiannya itu cuma menyewa 1 minggu. Sampai 2 minggu kemudian, mobil itu belum dikembalikan. Saat pegawai saya cek, ternyata mobil itu dijual secara ilegal oleh Bapak Hadar ini, namanya Bapak Hadar. Katanya dia itu terlilit utang. Jadi saya bingung bagaimana penyelesaiannya ya, kira-kira Pak. Ini saya kasih pemahaman dulu dari hukum perdata. Kalau seumpama ada hubungan sewa menyewa, terus ada kesepakatan penyewa ini hanya berhak untuk ya sesuai perjanjian, dia melakukan sesuai perjanjian. Ya contohnya kayak apa, keperluan pribadi atau komersial yang lain, dan si pihak yang bersengketa tadi itu tidak berhak untuk maksudnya tidak berhak untuk menjual atau yang lainnya di luar sepengetahuan itu. Gitu. Jadi kalau seumpama si yang bersengketa dengan itu menjualnya tanpa sepengetahuan itu, ibu berhak untuk menggugatnya. Gitu. Jadi ibu minta gugatan perdata untuk meminta pengembalian mobil tersebut atau untuk minta ganti rugi itu atas kerugian yang ibu alami. Nah, kalau umpama pidana, dalam hukum pidana, ketika seorang penyewa menjual barang sewanya kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, itu dapat disebut dengan penggelapan, yang mana sudah dijelaskan dalam pasal 732 KUHP. Penggelapan itu ketika seseorang menguasai hak milik orang lain dengan melawan hukum, maka itu dapat dilaporkan kepada pihak berwajib itu. jadi saran saya sampai obrolin dulu enaknya gimana, atau minta pendapat ke orang lain juga bisa, enaknya gimana, atau mungkin kalau seumpama bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau seumpama dari salah satu pihak, dari sampean atau yang dari yang bersengketa, ya mungkin bisa diselesaikan lewat pengadilan. Itu aja. Begitu saya coba negosiasikan dulu ya Pak dengan yang bersangkutan Pak. Begitu saya pamit dulu Pak, karena masih ada urusan yang lain. Ada sedikit kebutuhan. Nggak usah berapa? Saya pamit ya Bu, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Setelah bertemu dengan para ahli, Bu Laila mengajak Pak Haddad melakukan negosiasi. Gini Bapak, saya sudah dapat informasi dari pegawai saya kalau Bapak sudah menjual mobil yang Bapak sewa. Jadi di sini saya berniat untuk bernegosiasi terkait bagaimana penyelesaian sewa menyewa mobil ini Pak. Jadi gimana Pak? Menurut Bapak ingin mengganti rugi semua ini dengan apa? Saya nggak mau ganti rugi. Kok nggak mau ganti rugi Pak? Kan sudah jelas Bapak sudah melanggar perjanjian sewa menyewa yang sudah kita sepakati bersama. Gini Pak, kalau saya kasih kesempatan Bapak buat mengganti dengan harga 150 juta atau Bapak kembalikan mobil saya selama waktu 1 minggu. Bagaimana Pak? Ya, saya nggak mampu Mbak kalau segitu Mbak. Kalau saya jadi utang makanya mobil saya terjual. Terus ini penyelesaiannya gimana Pak? Coba mungkin Bapak bisa kasih opsi.
Alah, laporin aja langsung ke polisi biar cepet. Jangan gitu, manusia tuh emang gak luput dari salah. Saya kasih tambahan waktu 1 bulan untuk mengembalikan mobil, bagaimana Bapak? Ya tetap aja Mbak nggak bisa. Nominalnya besar Mbak. Sedangkan saya punya utang yang lain. Kalau Bapak nggak mau ganti rugi, saya bisa laporkan Bapak ke polisi loh Pak. Ya udah laporin aja Pak. Ya udah, laporin dah. Ya udah kalau gitu, kalau memang Bapak nggak mau bertanggung jawab, saya laporkan ke Bapak ke polisi. Saya tunggu ya Pak. Ya udah silakan. Kenapa nggak cari pinjaman dulu? Pinjaman kemana? Kita nggak punya saudara di sini. Ya teman kamu mungkin atau siapa? Malah nambah-nambahin perkara aja. Saya tunggu ya Pak di persidangan karena Bapak sudah tidak mau ganti rugi. Bukan. Setelah negosiasi ini dianggap tidak berhasil, akhirnya Bu Laila memutuskan untuk membawa sengketa ini ke pengadilan. Tapi tiba-tiba, Duh, gimana yo? Malah dilaporin polisi. Coba tak telepon aja lah. Siapa nih? Ya, siapa ya? Halo? Iya, saya Bu Laila. Anu Bu, jadi gini, menanggapi masalah kemarin, gimana kalau Ibu jangan laporin saya ke polisi, mending kita coba melakukan mediasi aja, gimana Bu? Ini Pak, sebenarnya saya itu juga tidak suka ya melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib karena pasti biayanya akan lebih mahal lagi. Ya udah gak apa-apa Pak, kita mediasi aja. Nanti tentukan tempat dan waktunya ya Pak. Oke siap-siap, nanti kalau info lebih lanjutnya saya chat lagi ya Bu ya? Oke siap Pak. Oke gitu aja Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. dengan senang hati, Bu Laila menerima ajakan Bapak Haddad untuk melakukan mediasi. Akhirnya, sengketa ini pun berakhir di mediasi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam. Bapak Haddad ya? Iya, benar. Oh, terima kasih atas kehadirannya. Ini istrinya? Iya. Oh, Masya Allah. Silakan duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Laila. Ya Allah, sehat. Terima kasih kehadirannya. Ini saya bawa saudara-saudara saya. Oke, sebagai saksi ya. Silakan duduk semua. Oke, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi. Perkenalkan di sini saya sebagai mediator. Nama saya Sabina Putri Indriani. Sebelumnya saya akan menunjukkan sertifikat mediator saya atas nama saya sendiri, Ibu Laila, dan Bapak Haddad atas nama saya sendiri. Oke, di sini saya ingin mendengar dari kedua belah pihak. Sebenarnya ini masalahnya seperti apa? Mungkin bisa dimulai dari Bu Laila dulu. Jadi begini Bu ceritanya. Bapak Haddad ini kan menyewa mobil di rental milik saya. Nah, pinjamnya itu bilangnya cuma 1 minggu, tapi setelah 2 minggu mobil itu belum dikembalikan kepada saya. Nah, pegawai saya lalu bertanya kepada Bapak Haddad, ternyata katanya mobilnya itu sudah dijual karena Bapak Haddad ini kredit hutang. Saya tuh kemarin sudah mencoba untuk negosiasi Bu, tapi gagal. Bapak Haddad tidak setuju dengan tawaran saya. Begitu Bu. Oke. Untuk Bapak Haddad mungkin bisa diceritakan bagaimana sebenarnya kejadian aslinya ini. Monggo dipersilakan. Ya jadi gini, kan saya kemarin rental kan buat pergi ke Jogja sama istri saya. Oke. Terus setelah pulang, kok saya keinget utang saya kok tambah banyak ini. Terus saya sudah suntuk pikirannya, jadi ya itu Mbak, terpaksa mobilnya saya jual tanpa pikir panjang. Tapi Bapak Haddad sudah bertemu dengan Ibu Laila sebelumnya? Sudah waktu itu. Lalu kenapa kok sampai Bapak Haddad menolak negosiasi dari Ibu Laila waktu itu? Ya karena saya kurang setuju sih Mbak, saya sama sama sarannya Ibu Laila. Oke, di sini saya sebagai mediator mungkin ingin sedikit menengahi. Saya memiliki 2 opsi untuk permasalahan ini. Mungkin Bapak dan Ibu bisa berpikir terlebih dahulu mau mengambil opsi yang mana, yang pertama atau yang kedua. Jadi kalau yang pertama tadi Bapak Haddad harus mengembalikan mobilnya kepada Ibu Laila. Tapi kalau opsi yang kedua Bapak Haddad hanya menggantikan uang ganti rugi saja seharga mobil tersebut begitu. Tapi nanti diberi waktu untuk menyicil, tidak harus saat itu juga begitu. Bagaimana dari Bu Laila? Kalau saya setuju yang mengganti kerugian
seharga mobil itu sih Bu. Itu mobilnya harganya 150 juta. Bapak Haddad bisa menyicil sampai waktu 6 bulan. Saya kasih waktu 6 bulan. Oke, Ibu Laila sudah memberikan pendapatnya. Kalau Bapak Haddad bagaimana, menerima atau tidak? Saya menerima sih, cuman saya minta waktu perpanjang lagi kalau 12 bulan gimana, kan saya juga punya utang lain, nggak hanya ganti rugi mobilnya ibu saja. Oke, jadi Bapak Haddad minta perpanjangan waktu, tapi dia sudah menyanggupi untuk membayar ganti rugi mobil tersebut. Ibu Laila bagaimana? Apakah menyetujui? Bapak ada 1 tahun ya, berarti itu 12 bulan. Oke, sudah sepakat ini ya? Sudah. Bisa bersalaman, silakan monggo kedua pihak. Oke, ditunggu sebentar, saya akan membuatkan akta perdamaian untuk Bapak dan Ibu. Oke, dalam akta perdamaian ini, nama lengkap Ibu Laila, Laila Fauziah Rahmadani Amirul, benar? Benar. Oke, di sini sebagai pihak pertamanya. Lalu yang kedua, Bapak Fahmi Al-Haddad. Iya benar. Oke, sebagai pihak kedua ya. Nah, di sini ada sepakat kalian berdua sebagai pihak pertama dan pihak kedua itu sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai. Oke. Untuk saksinya itu disaksikan oleh Ibu Sandy Putri Aulia sebagai istri Bapak Haddad, benar? Benar. Oke. Lalu saksi yang kedua dan ketiga dari saudara Ibu Laila sendiri, Maharani Tariska Putri dan Ibu Nur Habibah Zulfa. Benar ya? Oke, di sini saya selaku mediator, Sabina Putri Indriani, hari ini pada tanggal Sabtu 14 Desember 2024. Mungkin bisa ditandatangani terlebih dahulu oleh Ibu Laila selaku pihak pertama. Monggo. Oke, mungkin Bapak Haddad. Salah itu salah Pak. Sini. Nah, insyaallah. Oke, saya akan tanda tangan juga sebagai mediator. Sah ya ini? Sah. Sudah sepakat ya? Sepakat. Oke. Penyelesaian sengketa secara mediasi ini sudah berakhir win-win solution. Bapak dan Ibu yang bersengketa sudah sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai. Mungkin bisa bersalaman semua ya, monggo berdiri. Oke. Monggo silakan. Nah, izinkan saya meminta dokumentasi boleh? Oh, iya. Boleh, Oke. boleh. Monggo, monggo. Astaga, cicak mau